Assalamualaikum, hai guys, Annyeonghaseyo, balik lagi di my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan membahas meme yang lagi viral banget di sosial media. Apakah itu? Teng teng teng, cara ini dia meme-nya. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe channel aku karena subscribe itu gratis, dan kepoin Instagram aku di @ninidisu. And let's see the video. Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi The Force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali The Force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, The Force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya, pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi The Force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana si pesawat itu bisa terbang ya. Hal tersebut dikarenakan karena adanya gaya angkat, gaya dorongan, kemudian kecepatan, dan pengaruh gaya gravitasi juga. Jadi, kalau misalkan pesawat itu bisa terbang karena adanya bantuan jin, terus bantuan yang macam-macam dedemit itu, jadi inget kisahnya ini ya, kisahnya legendanya Gunung Tangkuban Perahu gitu loh, yang membuat kapal dalam waktu semalam dibantu sama jin-jin. Emang kayak gitu ya? Kayaknya itu zaman baheula banget deh guys, alias zaman dulu gitu. Dan kalau zaman sekarang mana ada sih yang kayak gitu. Semua itu udah dikaji secara ilmiah guys. Nah, aku juga akan menjelaskan dan akan memberikan contoh di kehidupan sehari-hari seperti yang dialami oleh pesawat kenapa bisa terbang. Tapi ini contoh kecilnya aja ya guys, nggak sampai terbang juga sih, cuman kayak mau terbang kayak gitu. Nah, di daerah kalian atau kalian pernah nggak sih namanya jalan ke tol layang atau jalan layang? Kalau aku sih di Bandung ada ya jalan layang Pasopati, tuh lumayan panjang banget tuh. Dan aku tuh kalau misalkan mengendarai kendaraan di situ, ini contohnya naik motor ya. Kalau misalkan naik motor itu udah mencapai 100 tuh rasanya beda loh guys. Kayak kita tuh mau terbang, terus kayak ada yang ngangkat gitu loh. Kenapa? Hal tersebut disebabkan karena saat kita berada di jalan layang tuh tekanan udara di atas tuh lebih tinggi. Kemudian angin yang berhembus pun semakin kencang. Nah, ditambah lagi dengan kecepatan mesin yang kita kendarai atau kendaraan yang kita kendarai itu tinggi juga ya, akan menyebabkan si kendaraan pun dan kita pun akan jadi mau terbang, oleng gitu loh. Ya terbang banget enggak sih, cuman agak oleng kayak mau terbang karena kita udah ini loh kayak melawan angin gitu loh. Jadi angin tuh kan yang kita hadapi, yang kita lewati itu kan berhembus ya, berhembus gitu dia ke belakang. Nah, dia tuh kayak mau ngangkat roda-roda dari kendaraan kita gitu guys. Terus
Kayak di tol layang tuh yang Jakarta Cikampek itu kan kecepatannya nggak boleh lebih dari 60 km per jam ya guys. Hal itu dikarenakan saat berada di atas itu tekanan udara yang tinggi itu bisa menyebabkan si kendaraan nantinya bisa mengapung. Mengapungnya tuh bukan terbang ya guys, tapi lebih ke oleng terus bisa-bisa kebalik guys. Itu kan nggak mungkin ya sampai kayak gitu. Maka sebab itu ada himbauan jangan melebihi 60 km per jam untuk kecepatannya guys. Nah, terkait dengan meme yang lagi viral di sosial media itu, kenapa sih pesawat bisa terbang? Itu karena bantuan jin dan saintis itu selama ini membodohi kita. Mereka itu sebenarnya penganut ilmu hitam. Kalau misalkan kayak gitu berarti almarhum Pak Habibie juga bersekutu dengan jin gitu? Terus beliau juga menganut ilmu hitam gitu? Ya enggak lah guys, please jangan kait-kaitkan hal tersebut dengan hal-hal yang mistis, yang horor. Karena orang-orang dan masyarakat di seluruh dunia ini sekarang udah melek teknologi. Dia mulai mencari apa penyebabnya, kenapa kendaraan itu bisa maju. Sekarang kayak contohnya motor kenapa bisa bergerak, bisa melaju. Pesawat pun kenapa bisa terbang. Kemudian yang di laut, kapal laut kenapa dia bisa ngambang. Secara kan dia juga besi ya, besi, tapi kok kenapa nggak tenggelam? Ya kan? Ya sama halnya kayak pesawat ini, semua itu bisa dikaji-kaji dengan keilmuan-keilmuan guys. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan itu sebabnya karena bantuan jin, bantuan ilmu hitam, mungkin itu salah satu pikiran yang masih norak gitu ya, yang mengomentari seperti itu. Mohon maaf ya, aku nggak bermaksud mau menjulidi dia yang mengomentari, tapi alangkah lebih baiknya sebelum berkomentar itu ya lebih baiknya dipelajari dulu, dikaji dulu. Karena kan hal tersebut, pesawat bisa terbang, udah kita pelajari itu dari zaman-zaman masih SD di buku. Mungkin di buku masih waktu zaman masih SD masih secara globalnya, tapi kan semakin naik, semakin naik, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi sekarang, semua itu bisa dijelaskan secara terperinci dan secara logika guys, kayak gitu. Terus kenapa sih pesawat itu kok gak jatuh? Ya itu karena dia tuh kayak menolak gaya gravitasi gitu loh guys. Nah sekarang gaya gravitasi itu apa? Gini, setiap kali kita melemparkan benda gitu ya, jatuhnya kemana? Ke bawah kan? Gak mungkin ke atas. Nah hal itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi di bumi. Jadi kayak benda tuh di atas tuh ketarik lagi sama bumi gitu. Terus contoh yang lain nih, kayak misalkan kalian tahu kereta maglev nggak yang ada di luar negeri tuh? Jadi kayak kereta api cepat. Indonesia juga mau ada, cuman nggak tahu namanya apa. Tapi yang di luar negeri namanya itu kereta maglev. Nah, kereta maglev ini dia tuh kecepatannya tinggi banget guys, bisa nyampe 300 km per jam. Kalian bayangin dong, 300 km per jam. 300 km kalian bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Kalau dari titik aku sekarang berdiri ini bisa sampai mana? Sampai Jakarta kali ya. Kalau dari kalian sampai mana tuh? Nah, hal tersebut juga dia berpengaruh nih. Jadi saat si kereta itu melaju, dia tuh sebenarnya nggak nempel antara si bantalan rel sama si roda si keretanya. Dia tuh melayang sebenarnya karena kecepatannya sangat tinggi. Jadi dia melayang, cuman nggak akan sampai lepas juga karena itu kan mereka itu magnet ya, udah magnetik. Jadi kalau misalkan kecepatannya berkurang terus berhenti ya udah nempel lagi gitu. Jadi kayak tarik menarik gitu loh guys, kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih berpikiran secara zaman bahula gitu ya, zaman dulu, tempo dulu, masih mengait-ngaitkan dengan mistis, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu kan hak prerogatif dari manusia itu masing-masing. Tapi kalau misalkan mau mengomentari apalagi di sosial media atau misalkan di ya yang banyak netizennya gitu, please disaring dulu sebelum kalian mengucapkan, karena itu bakal jadi bumerang buat diri kalian juga sih guys, kayak gitu. Apalagi di zaman canggih kayak gini, zaman teknologi kayak gini, ya mungkin hal-hal horor yang kayak jin gitu juga mungkin dia ikut memajukan teknologi juga. Kayaknya gitu guys, tapi nggak tahu juga sih, kayak gitu.
gitu. Sahabat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena itu merupakan bentuk dukungan untuk channel aku semakin berkembang. And see you next video. Bye bye.